Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam selalu keadaan sehat. Baik, malam ini ke tahapan selanjutnya kita dalam perkenalan VMOP System, perkenalan indikator serta fungsi-fungsinya. Kali ini kita akan membahas tentang Bollinger Band. Apa itu fungsi-fungsi dari Bollinger Band itu sendiri? Lebih mendetail untuk mengetahui pergerakan harga atau candlestick di dalam Bollinger Band itu sendiri agar kita bisa membedakan kemana tujuannya dan sedang berbuat apa. Para trader sangat penting sekali untuk Bollinger Band. Di sini banyak sekali yang menggunakan Bollinger Band. Kali ini kita langsung saja, di sini ada Bollinger Band. Ini merupakan salah satu indikator yang cukup lengkap karena termasuk support dan resisten yang bergerak. Di sini ada tiga. Di situ ada mid BB atau garis tengah ini, kita sebut mid BB. Ada top BB dan juga low BB. Jenis-jenis Bollinger Band itu sendiri terdiri dari ada termasuk BB datar. BB datar bentuknya seperti ini. Lalu mengembang. Di situ kita bisa bedakan datar, mengembang ke atas, mengembang ke bawah gitu. Jika dalam pergerakan candlestick sendiri, di sini ada arah yang bisa menunjukkan bahwa pasar sedang kuat atau pasar sedang lemah atau pasar sedang biasa-biasa saja. Dengan fungsi Bollinger Band nanti kita bisa perdalam lagi, kita bisa mengetahui bahwa pasar sedang kuat sekali dalam bentuk seller atau buyer di sini. Cuman pertama kali kita akan kembali lagi pengenalan fungsi-fungsi dari Bollinger Band. Kita bahas satu persatu dari top BB. Top BB di sini adalah mengawal kenaikan setiap harga atau candlestick. Dia mengawal semua arah dari arah kenaikan itu sendiri. Kalau candlesticknya atau harga sampai dengan close atau break atau melepasi top BB, berarti di situ pasar sedang kuat sekali. Di sini buyer kuat sekali. Kalau memang dianya tidak melepasi, di situ pasar tidak begitu kuat. Kita bedakan di sini bahwa pasar yang sedang kuat dan pasar yang bisa dikatakan tidak begitu kuat, tapi dari bentuknya sendiri dia sedang menguncut ya. Kenaikannya cukup lumayan tinggi. Kenaikan. Di sini ada kenaikan, penurunan, kenaikan kembali, penurunan kembali, lalu kenaikan kembali. Di situ kita bisa tahu dari yang kita saksikan, kalau memang dia tidak begitu kuat, di candle berikutnya dia melakukan penurunan atau ada penyelesaian. Untuk di sini ciri market mulai habis ya. Baik, lalu untuk selanjutnya kita bisa membahas tentang low BB. Di sini kembali lagi top BB, di sini adalah low BB. Fungsi dari low BB merupakan untuk pengawalan penurunan market. Dianya mengawal.
Dia sama dengan top BB apabila candlestick melepasi atau break di low BB, berarti pasar sedang kuat untuk seller, lawannya dari buyer. Kalau dia close-nya tidak melepasi low BB di sini, berarti pasar tidak terlalu kuat dan di situ juga dimatikan. Dan di sini ada ciri bahwa market mulai habis untuk pembalikan arahnya. Nah, kembali lagi di sini ada mid BB. Mid BB itu sendiri adalah pemisah antara top dan juga low dan juga perubahan arah dari penurunan ke kenaikan. Setiap dia melepasi mid, dia berarti berubah ke arah beli. Pada saat dia turun, berubah ke arah seller. Di situ dari Bollinger Band sendiri di sini setiap ada break candlestick berarti ada perubahan harga. Dan jika dia bermain di tengah seperti ini, berarti pasar sebelum menentukan kemana dia tujuan sedang negosiasi atau konsolidasi untuk menentukan arah beli atau ke arah jual. Biasanya lumayan besar setiap ada, kalau datar biasanya akan cukup kuat market itu melakukan buyer atau sellernya masuk cukup kuat, membentuk momentum atau candlestick yang melepasi top atau low BB. Itu termasuk fungsi-fungsi dari Bollinger Band. Namun VMO based system kembali lagi adalah kombinasi dari beberapa indikator yang tentunya pembacaan di sini setiap ada perbedaannya, setiap pergerakannya. Yang menjadi ciri khas dari VMO base system kembali lagi, base adalah dasarnya atau lantainya atau langitnya yang bisa menentukan arah selanjutnya lebih tenang lagi dan lebih rileks lagi kita melakukan trading. Baik, lalu yang kedua kita kombinasikan dengan envelope. Ada settingan envelope di sini. Dia yang mengawal candlestick di dalam Bollinger Band itu sendiri. Fungsi dari envelope di sini adalah untuk mengawal juga pergerakan candlestick dan juga sebagai area TP, take profit, envelope bawah, envelope atas, selanjutnya seperti itu bolak-balik untuk area take profit dan juga area entry. Itu fungsi envelope seperti itu. Dan kita bisa mengetahui dengan kombinasi Bollinger Band ini bahwa market itu mulai habis atau kita singkat CMH. Di sini mengetahui dengan garis besarnya di TF besar ada base itu seperti apa bentuknya. Base itu adalah kumpulan candlestick yang biasanya dia membentuk datar bisa atau ada ciri-cirinya, baik itu beli, jual, lalu di atas kembali. Di situ ciri-ciri market mulai habis untuk berubah arah ke sell setelah dia cross.
atau melepasi mid BB di sini, dan juga kita sebut dengan candle power nantinya. Candle power di situ adalah peralihan dari kenaikan ke penurunan ataupun sebaliknya dari penurunan ke kenaikan. Namun di sini bisa dikatakan membentuk suatu base bila adalah kumpulan-kumpulan di dalam Bollinger Band secara datar. Namun kita nanti akan tahu, belajar lebih jauh lagi base yang berkualitas sehingga kita bisa untuk entry. Kombinasi indikator dan juga base ini kenapa kita sebut PMO base system. Dengan pembelajaran indikator-indikator dan juga kita memahami base atau dikatakan support atau resisten yang berkualitas, kita akan lebih mantap lagi dalam melakukan trading atau masuk ke pasar. Tentunya kita juga ada kombinasi dengan MA. Di sini seolah-olah memang seperti sama, tapi ini settingan berbeda semua dengan indikator lain yang cukup ternama, karena saya juga belajar dari beliau-beliau. Tapi di sini saya lakukan teknik terapan dengan kombinasi indikator ini dengan settingan yang saya buat untuk kajian trading saya sendiri berdasarkan kombinasi dengan base yang ada. Bahwa di sini ada MA yang berwarna biru muda ini. Dia adalah mengawal pergerakan marketnya pada saat dia trending atau perubahan arah trend, terutama di time frame yang besar. Di time frame yang besar ini kita akan lebih jelas lagi. Di sini ada datar, dia berada di bolak-balik dan semuanya berada di dalam. Dia akan menunjukkan atau menentukan arah setelah konsolidasi yang cukup panjang, apakah dia akan melakukan kenaikan berterusan atau perubahan arah kembali. Di situ nanti kita akan belajar lebih dalam lagi dan lebih jauh lagi mengenai teknik PMO base system ini. Kita bisa tahu bahwa pengambilan keputusan pada saat kita akan masuk posisi berdasarkan dari tempat entry dan juga analisa dari yang telah kita tentukan. Pembedanya adalah mungkin setelah dari kajian kita, indikator ini adalah kombinasi, kembali lagi tadi base dan juga indikator, ada Bollinger, ada VM envelope dan juga MA. Nanti kedepannya juga kita akan melakukan analisa pair untuk melakukan trade atau bahkan kita coba untuk live trade sesekali waktu. Untuk rekan-rekan yang mungkin ingin belajar lebih dalam, mari kita belajar bersama. Untuk PMO sendiri perkenalannya cukup di part 2 ini, karena selanjutnya kita akan belajar kembali bagaimana ciri-ciri setiap fungsi dari indikator ini menentukan arah. Jadi kalau untuk saat ini cukup perkenalannya terlebih dahulu tentang indikator-indikator dan fungsi-fungsi indikator yang kita gunakan sebagai dasar, dan video selanjutnya kita akan buat ciri-cirinya setiap indikator dan juga bisa menentukan arah yang akan dibuat berdasarkan tadi ada candlestick power atau kita singkat CP, ciri market mulai habis CMH, dan juga di sini kita tahu nanti kita singkat ada SC1 dan SC2, stasiun candle 1 dan stasiun candle 2. Nah,
itu akan lebih panjang lagi perjalanannya kita dalam belajar. Semoga kita mudah diberi kepahaman dan juga selalu profit konsisten dalam melakukan pasar dengan manajemen risiko yang ada. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.